Shalom, salam sade, salam hari Selasa, salam dikocok ya. Bandar sempat kocok ke atas semalam ya, di sampai hampir 109 ya, 108,9 kalau nggak salah. Terus habis nutup dia buang, sebelum nutup udah mulai buang. Habis itu dia buang lagi sampai ke 106. 106,2 kalau nggak salah ya. Terus dia agak mantul balik sekarang ya, setelah jadi kena kocokan. Tapi gua ada rezeki. Shot gua akhirnya pagi tadi rezeki, dia buang kan. Ya, syukur. Kemarin saya udah ini pas saya bilang saya target bener, habis buat video naik dia. Untung gua tunggu, gua pantau. Nah, pas koin itu hyperliquid ke 44 sekian, aku masuklah short di situ. Sempet ke 45, gua pikir aduh, ini apa mau kena di SL aku atau enggak ya. Udahlah, lihatlah. Kalau memang mau ini nanti saya coba yang kedua kali, karena memang saya udah pikir akan naik, tapi nggak nyangka ke 4 sampai 45 dolar gitu kan. Di 44 dolar berapa sen kemarin tuh saya masuk. Ya udah, saya biarkan kan, saya nunggu ini. Terus yang lain juga ini mantul, saya masuk lagi satu di Farcoin juga saya short. Udahlah, saya lihat ada rezeki atau enggak, karena saya agak pede. Sau saya yang saya sisa 25% jadi barang itu belemak ya. Jadi semalam sau saya dapat lumayan, jadi pede gitu. Jadi saya pikir udah duit profit ini cuan gua timpa ke ini aja, ke kripto kan. Habis gua TP di situ, nah gua masukin lah ke itu Farcoin ya. Tadi pagi bangun, wah jadi barang itu. Bangun udah rezeki gitu ya. Kemarin saya ragu antara virtual atau Farcoin, virtual atau, tapi saya cek, saya lebih yakin di Far ya. Virtual juga sempet mantul naik dikit kemarin itu pas BTC disorong, tapi saya agak lebih yakin ke Farcoin karena Farcoin duluan gerak naiknya, jadi udah seharusnya koreksi gitu ya. Adalah rezeki. Aku pikir kemarin kena tendang juga ini hyperliquid, saya pikirkan, tapi pede karena dari sau udah cuan lumayan gitu ya kan. Ya kadang gitulah rezeki, kalau kita udah duluan can, kita pede gitu untuk nggak ragu gitu kan. Tapi kalau lagi kena tendang, nah agak ragu kita, ini masuk nggak atau tunggu ya kan. Banyak kita pikir, banyak ini. By the way, ini saya buat video market cap agak naik balik setelah dia tadi buang ya. Ini sekarang market cap di 3 triliun, 35 billion, naik balik 1,4% ya. Nah, dia buang juga, banyak yang ambil juga ya. Jadi volume transaksi naik juga 51%, yaitu di 132,6 billion. Nah, dominance-nya yang belum ini. Kemarin 63,8, ini sekarang 63,9 lagi ya. Makanya altcoin nggak gimana. Pas BTC buang justru lebih ketarik ke bawah. Itu saya bilang, maka kalau mau scalping mending kita short gitu. Karena dengan BTC domnya yang menguat begitu, BTC drop dikit aja, dia altcoin dropnya lebih kenceng gitu ya. Dia punya fear and greed posisi netral di 53 ya. Ini sekarang saya buat video udah agak mantul balik dari closing daily candle-nya tadi di 106.7
107 kalau nggak salah tadi dia nutup ya, habis itu dia lebih drop habis nutup kan. Nah sekarang dia agak membantul balik ke atas, sekarang 107.660 dolar. Ini posisi saya buat video sekarang ya. Ethereum juga mulai hijau 2.608 dolar. Ayo Ethereum biar altcoin bisa bisa nekan BTC DOM, come on. Oh, ini mulai hijau balik. Tadi udah drop ke 41 dia, Hyperliquid ya. 41 sekian. Ini balik 43 dolar lagi. Gila. Dikocok-kocok. Tapi ya walaupun dikocok ya ada rezeki lah ya. Hari ini nggak salah masuk posisi semalam. Karena udah curiga, saya sering. Maka kalau saya ngomong nanti dia bentar duluan lawan arus dari apa yang saya mau ini. Udah sering begitu. Makanya saya nggak buru-buru, saya tunggu dulu lihat habis saya upload kemana reaksinya. Ya kan? Nah untuk SAU hari ini sebenarnya saya pengen long. Tadi udah hijau duluan ya, nggak jadi saya pantau dulu ya. Tadi padahal saya pikir saya mau long dulu untuk emas ya atau SAU, tapi keburu hijau karena saya lihat dari ini memanasnya kondisi perang Iran Israel dan Trump tiba-tiba ninggalin pertemuan summit G7 di Kanada, dia duluan cabut. Jadi duluan cabut, kita mikir kenapa. Juga ada efek dia announce dia duluan cabut itu juga, yaitu efek market dikocok, dinaikkan dulu pas bilang dia mau cabut agak dibuang. Nah terus orang ini ada apa ini gitu kan, buru-buru dia balik gitu ke Gedung Putih, terus ada pertemuan. Ternyata kabarnya dari Iran minta ini pertemuan gitu. Iran minta ini ada pertemuan gitu. Makanya dia buru-buru pulang ke Gedung Putih dengan tim, biar dengan timnya bahas ada apa. Ternyata pemerintahan Iran minta untuk stop gitu, serangan gitu kan. Dan makanya dia tweet, bodoh, dulu udah gua tawarkan, dia tweet di X gitu kan, udah saya tawarkan untuk hapus nuklir kamu biar nggak terjadi ini ya kan. Sekarang udah makan korban, lu ajak runding lagi gitu ya. Juru rundingnya minta ini pertemuan, jadi itu dia mendadak. Jadi tekanan serangan Israel banyak kena daerah fatal dan rakyatnya masyarakat Teheran banyak ngungsi. Itu kalau lihat dari ininya. Jadi gua bukan pro Israel, bukan pro apa perang ini, saya kasih tahu keadaan biar tahu kita bisa ini kondisi sekarang ya. Jadi biar nggak salah langkah juga ya. Jadi kalau kamu lihat berita-berita di Indo ya, ini wah Israel parah, Israel udah aerodomnya ini itu. Sebenarnya nggak segitu, nggak gitu. Justru Iran yang tertekan, itu yang terjadi fakta ya. Dia punya beberapa daerah militernya udah porak-poranda juga. Nah kenapa masyarakat pada cabut itu dari drone pantauan kalian di ini Teheran malam itu penuh kendaraan, masyarakatnya mau cabut gitu. Pertama juga ada announce untuk tinggalkan karena takut daerah nuklirnya kena serang itu radiasinya nanti. Jadi rakyat juga udah wanti-wanti, rakyat di Teheran, wah ini sasarannya memang udah tahu Israel kejar dia punya tempat pengayakan uranium sama wilayah amunisi nuklirnya di mana disimpan.
ya, itu target-target ini. Maka rakyat Teheran udah tahu, wah kalau sempet ini dihajar, itu radiasi kena, maka pada cabut rakyatnya, takut, ya kan? Itu fakta sebenarnya. Maka Iran posisi tertekan. Jadi juru rundingnya itu nelpon Trump saat Trump pertemuan G7 di Kanada, maka Trump buru-buru pulang ke Gedung Putih, ya, rapat. Nah, ini ada apa ke depannya kita nggak tahu. Ini langkah catur yang dia mainkan gimana. Ada masih simpang siur berita. Ada satu berita yang mencondong bilang Trump akan udah siapkan kapal perangnya, juga Trump akan bantu Israel hantam ini Iran. Saya kurang yakin kok yang itu, ya. Satu lagi, Trump mungkin akan dudukkan mereka gitu. Jadi, nah ini market timpang, mau kemana nih? Takutnya kemana nih arahnya? Nah, makanya dengan posisi pas saya baca berita bangun tadi pagi, pas lihat kondisi ini, makanya saya mau long gold, karena dengan kondisi ini, emas itu pasti akan hijau gitu, semakin nggak nentu ini, ya. Makanya, tapi udah keburu hijau duluan, makanya udah tunggu inilah. Tapi ya untung bangun pagi lihat dia anjlok, akhirnya yang saya scalping, saya TP gitu, ya. Saya scalping leverage-nya kecil, jadi saya tenang, walaupun dia agak mantul ke atas, siap posisi SL saya masih tenang gitu. Nah, untung kejadian buangan, ya kan, dengan Trump tiba-tiba pulang ke ini. Nah, makanya kondisi saat begini, ini belum ada yang tahu ini gimana nanti. Jadi masih tunggu juga berita ini, ya. Saya posisi upload ini masih belum tahu di sana. Sekarang udah malam, ya kan. Kalau tadi pagi saya bangun jam 5 pagi di sini, di sana masih sore lah kalau nggak salah, ya. Sore jam 4 sore, jam 5 sore gitu. Ya, sekarang summer 13, jam 4 sore lah di sana, ya kan. Nah, sekarang dia udah tengah malam. Nah, apa yang ini nanti kita lihat, ya. Tapi posisi begini hari ini untuk kripto saya nggak berani trade karena dia kayak semalam sorong terus didam agak kena kocok, ya. Hari ini ya lihatlah. Sebenarnya kalau saya mau ini sih saya pengen long, tapi udah keburu hijau duluan. Hijaunya udah lumayan juga, udah ini saya buat video hijaunya $14 juga naiknya per ounce kan, lumayan hijaunya. Ya lihat nanti lah. Dan kalau untuk hari ini eventnya retail sales, ya. Core retail sales naik, yang sebelumnya 0,1 ini forecastnya 0,2 core retail salesnya, ya. Tapi retail sales indexnya month over month justru drop, yang sebelumnya 0,1% ini forecastnya minus 0,6, ya. Kalau lihat data ekonominya agak drop memang sih. Ekspor turun juga 0,1, ini minus 0,1. Impor turun. Kalau impor turun wajar, ya. Lumayan dia turun dari 0,1% jadi minus 0,3%, tapi ekspornya turun. Jadi kalau lihat dari ini event hari ini 5 year steep auction Atlanta Fed GDP ya, kalau lihat dari ininya harusnya ya dolar masih lemah sih, ya. Semalam dia drop juga, masih di kemarin saya buat video kan 97,9, ya kan, terus semalam lebih drop, ya kan, 97,5. Ini sekarang dolar indeksnya saya buat video di 97,6, ya. Tapi semalam untuk stock market di sana, saham di sana
hijau. Nasdaq lumayan juga hijaunya, hijau tebal juga 1,5%. Nah ini kondisi gini minyak akan naik lagi, minyak naik, inflasi naik lagi ke depannya nih dengan perangnya Iran sama Israel ya. Iran posisi tertekan ya, makanya tim rundingnya minta pertemuan dengan Trump. Makanya Trump dari pertemuan G7 seharusnya dia belum kelar, mereka semua masih berkumpul di Kanada gitu, tapi dia duluan pamit cabut karena dia nggak mau ngomong ada hal apa, tapi ya keluarlah bocoran kalau ada tim runding dari Iran mau minta pertemuan, dan juga pemimpinnya si Khamenei ini juga disembunyikan karena ditarget juga sama Israel gitu. Karena buat Israel sendiri nggak mau ini, justru Israel ini si Netanyahu maunya ganti pemimpin baru, ya kan? Karena pemimpin baru inilah maka Israel diserang. Terus dia di interview dia bilang ini Iran udah 2 kali mau assassin si Trump. Justru tapi Trump pemaaf juga loh, dia masih mau jadi juru runding juga loh, padahal dia tahu dia mau diasasin sama Iran gitu ya, 2 kali percobaan gagal gitu kan, tapi dia masih mau berunding gitu ini. Tapi justru si Netanyahu yang nggak mau, dia lebih berkeras mau beresi ini. Nah kondisi ini manas gini, nah market masih nggak stabil ya. Jadi kalau untuk lihat posisi sekarang di kripto, sebenarnya bisa sih kalau mau scalping ngelong ya, bisa. Kalau hari ini saya bukan mau short, justru saya pengen ngelong sebenarnya, tapi karena takut dikocok makanya enggak lah hari ini, enggak, udah ada rezeki nggak maksain. Kalau lihat kondisi nggak stabil gitu nggak mau maksain diri dulu. Ya ada beberapa koin bisa di long sih kalau mau scalping, tapi cepet dapat cabut gitu. Tapi kalau yang mau short ya, ini kalian pantau koin meme Trump ini. Meme Trump ini masih bisa turun sebenarnya ya. Kalau yang pengen scalping short itu koin Trump boleh dipantau. Kalau yang pengen short itu sebenarnya masih bisa turun. Dan ini saya buat video kan $9.81. Itu masih bisa. Andai kata BTC nanti ditarik lagi ke bawah, itu meme-nya Trump itu bisa di short itu ya. Jadi itu sih kondisi saat begini ya. Ini masih agak ini dengan kondisi antara Iran dengan Israel ya. Belum tahu nanti dia announce apa, dia tweet apa lagi Trump. Yang jelas dari tim rundingnya Iran minta Trump untuk nego sama si Netanyahu gitu untuk stop gitu.
Ya kita lihatlah ya. Kalau saya lihat sih nggak bisa ini. Dia si Netanyahu orangnya keras kepala juga, dan dia udah mau target si Khomeini juga gitu ya. Selain nuklirnya mau dia habisi, pemimpinnya itu target dia si Khomeini ini, karena buat dia pemimpin ini yang buat jadi perang gitu. Itu menurut dia punya ini kan. Jadi ya kita lihatlah. Yang jelas Timur Tengah masih posisi memanas saat begini ya. Dan saya yakin ke depan harga minyak masih akan naik. Dan akhirnya Pak, inflasi masih akan naik. Itu juga ujungnya siapa? Rakyat-rakyat kecil seluruh dunia yang kena imbas dengan kondisi ini. Ya, perbanyak doalah biar lebih damai lah perang ini. Jangan, tapi ya ini udah tanda-tanda di akhir zaman itu. Kalau menurut di kitab-kitab berapa agama ya gitu, perang ya kan, bencana itu sebagai tanda-tanda gitu. Intinya kita sendiri lah perbanyak ya, kita cari cuan olah market, tapi ibadah jangan pernah tinggal ya. Itu aja masukan saya di video hari Selasa ini. Salam Syareo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.